One, two, three, four. Yo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, di mana kita diperlihatkan Bella yang terjebak di desa kurcaci itu. Lalu anak kecil dan paman itu pun berkata, "Kakak, kau sudah bangun. Berarti kau sudah bisa membantu kami untuk mengurus kebun." Hei, tunggu. Aku bukanlah kakakmu. Aku adalah Bailang. Wah, sepertinya sakitnya makin parah saja, ucap paman itu. Sial, aku tidak percaya akan hal ini. Lalu Bailang pun pergi dari sana. Hei kakak, jangan pergi, ucap anak kecil itu. Sial, kenapa aku berubah menjadi ras kurcaci ini juga? Semua orang mengenali Bailang di sana, tetapi sebagai Su si anak petani. Lalu Bailang pun berjalan ke tengah desa, di mana mereka sedang menyembah berhala itu yang mereka sebut dengan Tuhan. Mereka semua berkumpul di sana untuk menyembahnya. Bailang pun masuk di antara kerumunan itu. Bailang berkata, "Semuanya, tolong dengarkan aku. Di sini tidak ada yang namanya Tuhan." Semua orang yang mendengarkan pun menatap sinis kepada Bailang saat mendengarkan hal itu. Kalian tahu di atas sana ada siluman yang bernama Simeng. Aku adalah Bailang yang kemarin datang bersama Raja Reveng. Aku bersama Raja Reveng memanjat dinding itu kemarin dan aku menemukan rahasia yang mengejutkan di sana. Kalian semua ini hanyalah ilusi. Dia mengendalikan orang di desa ini, ucap Bailang yang coba meyakinkan penduduk desa. Wah, apa yang kau bicarakan anak kecil, ucap para penduduk di sana. Apakah kalian tidak menyadari ada keanehan di sini? Raja Rupeng masih ada di atas. Dia dalam bahaya, kita harus menolongnya, ucap Bailang. Hei, siapa yang berbicara tabu seperti ini? Ucap nenek itu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Wah, sepertinya kau sudah terpengaruh dengan Raja Reveng itu ya. Kau mencari kebenaran, tapi kau membuat kami menderita di sini. Kalau terus seperti ini, maka kau harus diberi pelajaran. Hei, tunggu, kalian mau apa? Apa yang kalian lakukan kepadaku? Ucap Bailang yang dijegal oleh seseorang. Sial, aku tidak bisa mengeluarkan jiwa nagaku ataupun jiwa serigalaku, ucap Bailang. Hei kau, dasar bocah membawa onar. Dan tiba-tiba, boom! Bailang pun dipukul di sana hingga dia pingsan begitu saja. Lalu Bailang pun terbangun di sana. Dia dirawat oleh adiknya. Dia berbicara panjang lebar dengan adiknya itu. Bailang mencoba meyakinkan adik kecilnya itu. Dan adik kecilnya itu pun meyakinkan bahwa Bailang adalah kakaknya. Dan disitulah terjadi yang namanya yakin meyakinkan. Lalu Bailang pun makin stres di sana. Dia mengatakan dia adalah siluman serigala dan siluman naga juga. Dia melakukan perjalanan bersama teman-temannya dan juga gurunya. Namun tetap saja adiknya mengatakan bahwa yang Bailang katakan itu adalah mimpi. Dan kenyataannya yang sebenarnya adalah kau adalah kakakku, yaitu Zu, anak dari seorang petani. Bailang pun kebingungan di sana dan makin stres dibuatnya. Bailang pun bingung yang mana yang kenyataan dan yang mana yang mimpi. Sementara itu di atas tebing siluman patromak berjalan pun berkata, "Hahaha, kau tidak bisa bangun. Akan kubuat kau menjadi budakku selamanya. Akan kulawan kenyataanmu dengan mimpiku. Sampai kau lupa dengan dirimu sendiri. Kau akan kubuat awalnya ragu dengan desa itu. Tapi lama-lama kau akan menerimanya. Di saat kau sudah menerimanya, maka disitulah kau akan kehilangan dirimu selamanya. Kau akan menjadi bonekaku dan tubuhmu akan mati di sini. Hahaha, semuanya kirimkanlah padaku kesedihan, kesenangan kalian. Berikan semuanya kepadaku biar aku lebih puas lagi," ucap siluman itu. Lalu Bailang pun menjalani hidupnya sebagai Zu dan membantu mereka dalam pekerjaan. Di saat dia bekerja, dia pun makan siang dengan adiknya. Namun tiba-tiba seseorang pun datang dan berkata, "Hei manusia raksasa Bailang, akhirnya ketemu juga. Sedang apa kau di sini? Bukan ini yang harus kau lakukan," ucap Raja Reveng sambil menarik tangan Bailang dan membawanya ke suatu tempat. Dan tempat itu adalah dinding yang tinggi itu. Dia mengatakan bahwa kau adalah Bailang. Kau dan aku telah memanjat tebing tinggi itu kemarin. Hei, apa yang kau bicarakan? Izinkan aku untuk memotong kayu itu, ucap Bailang yang sudah sedikit demi sedikit kehilangan ingatannya. Hei Bailang, jangan kalah dengan siluman itu. Jika kau kalah dan menyerah begitu saja, maka kau akan kehilangan hidupmu selamanya. Lalu bagaimana dengan Xioi, orang yang ingin kau lindungi itu? Hah, Xioi? Bailang pun mengingat sesuatu tentang Xioi. Akan tetapi di saat yang bersamaan juga warga desa datang di sana dan berkata, "Ternyata kalian ada di sini. Raja Reveng, kukira kau sudah mati. Meski kau kembali, kau bukan raja kami lagi," ucap nenek itu. "Aku sudah tidak peduli dengan hal itu. Aku tahu semua ini adalah ilusi. Kita semua adalah boneka yang dikendalikan oleh siluman di atas sana. Di sini hanya Bailang yang nyata. Mau bagaimanapun aku tidak akan menyerahkan dia kepada kalian. Kembalikan kakakku," ucap anak kecil itu. "Rupeng, kau tidak bisa dimaafkan lagi," ucap nenek itu. "Hahaha,
Aku sudah melihat apa yang ada di atas sana. Pemandangan di luar sana begitu indah. Aku tidak takut lagi untuk mati. Aku adalah boneka yang tidak takut mati. Majulah kalian semua, ucap Raja Repeng yang sudah benar-benar percaya dengan hal itu. Beilang cepat pergi ke atas sana. Aku akan menghalangi mereka. Saat Raja Repeng pun berkata seperti itu, dia pun tertusuk di sana. Akan kubunuh kau, ucap salah satu penduduk itu. Berani-beraninya kau melawan Tuhan kami. Raja Repeng pun dibaku hantam di sana sampai dia tepar tak berdaya. Beilang hanya bisa terdiam di sana dan tak bisa melakukan apapun untuknya. Lalu semua orang pun berteriak, "Bunuh, bunuh, bunuh Raja Kampret ini." Dengan begitu setelah dia mati, tidak akan ada lagi orang yang mencari kebenaran lagi. Kita hidup dengan damai, ucap para penduduk itu. Semua penduduk, lihatlah ini adalah hukuman bagi orang yang sudah menghina Tuhan kami. Itulah hukumannya, ucap nenek itu. Sial, orang itu rela berkorban demiku, tapi kenapa aku tidak bisa mengingatnya? Meskipun aku mengenalnya, entah dari mana aku bisa bertemu dengannya. Kenapa bisa seperti ini? Lalu, Beilang pun akan diasingkan di sana dan dibawa ke tempat yang khusus. Di saat dia akan dibawa, tiba-tiba Beilang pun berkata di dalam hatinya, "Ya benar, ini bukan kenyataan. Dunia ini, dinding ini, aku selalu merasa ada yang aneh dan tidak masuk akal di desa ini. Sial, kacau sekali, ada apa ini dengan kepalaku? Seperti mau meledak pikiranku. Kacau sekali, aku tidak bisa berpikir dengan jernih. Namun, hanya satu yang kuingat, yaitu Xiaoyi. Aku hampir saja melupakan banyak hal, tapi aku tidak bisa melupakannya. Hanya dengan keberadaannya saja, dia adalah penerang di dalam hidupku ini." Lalu Beilang pun berteriak dan melawan kepada para penduduk itu dan mengambil pedang Raja Repeng yang tergeletak di sana. "Hei, hentikan apa yang kau lakukan," ucap para penduduk itu. "Kakak, apa yang kau lakukan? Turunkan pedang itu," ucap adik Beilang yang ada di sana. "Tidak, aku tidak akan bisa menurunkan pedang ini. Jika aku tidak melakukannya, maka aku tidak akan terlepas dari mimpi buruk ini. Hei adikku, dengarkanlah aku. Jika aku salah, biarkan saja aku mati. Tapi jika aku benar, maka kita akan bertemu lagi." Dan Beilang pun melakukan bunuh diri di sana agar bisa terlepas dari mimpi buruk yang dibuat oleh siluman brengsek itu. Dan benar saja, siluman itu pun kaget dengan apa yang Beilang lakukan di sana. Dia pun berkata, "Sial, siluman ini memiliki tekad yang begitu kuat. Aku tidak pernah menemukan orang seperti ini. Sial, aku harus cepat membunuhnya. Ah, tidak, aku telat." Dan Beilang pun terbebas di sana. Percikan-percikan aneh pun terpecah di sana dan terlepas begitu saja. Mata Beilang pun menyala dengan penuh amarah dan langsung memasuki mode serigala ganasnya. "Siluman sialan, aku tidak bisa memaafkanmu. Tidak akan kubiarkan. Akan kumasuki kau kembali ke dalam tidurmu yang sangat panjang. Rasakan ini, jarum penarik arwah," ucap siluman itu. Akan tetapi serangan seperti itu sangat mudah untuk dihadapi oleh Beilang dan langsung menghantamkan cakaran kedua tangannya yang begitu dahsyat serta mencabik-cabik siluman itu dengan barbarnya. Siluman itu pun berteriak kesakitan di sana. Lalu Beilang yang sudah benar-benar marah memukul dadanya dengan kerasnya sampai siluman itu muntah darah yang sangat banyak. "Hei, kenapa kau sangat kasar kepadaku?" Beilang berkata, "Aku benar-benar marah kepadamu. Aku tidak pernah marah kepada orang lain. Waktu itu seharusnya aku harus membunuhmu. Dengan begitu semua orang bisa selamat. Aku benar-benar menyesal tidak membunuhmu waktu itu," ucap Beilang. "Apa kau akan membunuhku?" ucap siluman itu yang sudah pasrah. "Hahaha. Kau tahu, aku akan membunuhmu," ucap Beilang dengan tatapan tajamnya. Lalu siluman itu pun berkata, "Tapi aku tidak yakin kau tidak akan bisa membunuhku. Kau adalah orang yang baik. Kau tidak akan tega mengambil nyawaku begitu saja," ucap siluman itu. Lalu Beilang pun berteriak sekencang-kencangnya, "Tidak, kau salah. Aku sebenarnya adalah siluman yang sangat buas. Kau sudah melewati batas kesabaranku. Hewan buas yang ada di dalam diriku benar-benar menggebu-gebu," ucap Beilang yang sudah berubah ke mode serigala gilanya. Siluman Patromak berjalan pun ketakutan di sana dan makin pasrah saja. Lalu Beilang pun meraung sekencang-kencangnya sambil memakan siluman itu. Lalu Beilang pun berkata di dalam hatinya, "Kemarahan membuatku memakan siluman itu. Aku merasa menjadi lebih kuat sekarang. Nafsuku benar-benar meluap-luap. Aku ingin memakan lebih banyak lagi. Sial, aku akan berubah menjadi jiwa yang gelap," ucap Beilang di dalam hatinya. Lalu di saat itu juga Beilang mengingat perkataan Tan Sanzang. "Kau tahu, nafsu adalah penyebab utama kau bisa terperosok. Semua dimulai dari hati." Ya, benar apa yang dikatakan oleh guru. Aku pernah hampir terperosok dan saat itu diselamatkan oleh guru. Sekarang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Seperti sebelumnya, aku harus menahan nafsu di dalam hatiku. Jangan membiarkan nafsu itu menelan hatiku sendiri. Hewan buas di dalam hatiku, pergilah. Sambil memejamkan matanya. Apakah aku berhasil? Aku hanya perlu mengetesnya dengan Tuan Sok untuk mengetahuinya.
Tuan So muncullah. Dan Tuan So pun muncul di sana. Akhirnya aku bisa kembali lagi. Aku sungguh beruntung sekali. Guru tidak boleh mengetahui aku sudah memakan seseorang. Lalu Bailang pun kembali ke desa kurcaci itu dan berkata, "Hei kalian, lihatlah tanaman merambat itu. Kalian bisa memakainya untuk kembali ke kehidupan kalian yang sebenarnya. Tuhan yang kalian sebut itu tidak ada, dan itu sudah kubunuh. Dan jika kalian memanjat itu akan sangatlah aman sekali. Semuanya tergantung kepada kalian. Kalian mau naik ataupun tidak terserah kalian. Kalian mau hidup di sini silahkan. Atau kalian mau menjalani hidup yang sesungguhnya, itu tergantung pilihan sesuai hati kalian. Jangan pernah dengarkan orang lain. Putuskanlah dari diri sendiri. Hei adik kecil, kita bertemu lagi. Terima kasih kau sudah merawatku," ucap Bailang. "Kenapa dia tahu namaku?" ucap adik kecil itu. "Oke, jaga diri kalian baik-baik ya. Aku pergi dulu." Dan Bailang pun memanjat dinding itu. Sudah saatnya aku pergi ke jalur iblis. Aku yakin guru dan kakak sedang mengejarnya. Semoga mereka bisa menyusul si Yihu itu. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.